peradilan itu dalam hukum adat sebagaimana Undang-Undang Otsus nomor 21 yang diubah dengan nomor 2 mengatur tentang sistem peradilan adat. Maka sistem peradilan adat ini bagian daripada konstitusional. Kami minta Anda hadir. Proses restorasi justice ya. Karena kenapa Kapolda setelah pencarian tahap 3 didampingi oleh 2 orang jenderal di hadapan kalian juga itu sudah mengatakan bahwa kasus ini ditutup. Itu. Ya? Pencariannya ditutup. Dengan memberikan sebuah closing statement bahwa berenang tanpa menggunakan tali hanya tenggelam. Berarti selesai. Tidak ada unsur dugaan tindak pidana. Ya, tindak pidana yang terjadi yang sebagaimana mereka mengkuar-kuar bahwa ada proses pembiaran sebagaimana KUHP 304. Kalau memang mereka itu tidak dipercaya ketika diperiksa secara bertingkat, mereka sudah diperiksa mulai dari Propam Polda, ya, mulai dari Propam Mabes Polri, Kompolnas, Irwasum Polri sudah diperiksa. Nah sekarang doxing fitnah yang berseliweran di media sosial, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu. Ya, kawan-kawan pengacara kemudian 60 orang atau berapa itu kemarin ada berpendapat. Pemeriksaan inilah, saya mau tegaskan bahwa pemeriksaan secara bertingkat sudah dilakukan. Rekonstruksi olah TKP sudah dilakukan. Reposisi sudah dilakukan. Itu. Operasi itu melibatkan 65 pasukan, bukan hanya 7 orang anak Papua yang dituduh itu. Ada tentara, ada BRIMOB, ada polisi. Kenapa harus 6-7 orang itu yang jadi bulan-bulanan di media sosial? Yang perlu digarisbawahi mereka itu adalah ujung tombak dari operasi itu. Saya bertanya, sederhana. Kalau kemarin, ya, mereka yang lebih dulu menyeberang, ada satu anak Papua mati, kalian pergi cari seperti ini atau tidak? Pasti tidak. Cuma datang tutup bendera, mereka bendera merah putih sudah kembalikan dengan keluarga. Kami menghormati setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tetapi mereka juga punya hak di hadapan hukum sama, tidak harus mendapat fitnah, dicurigai. Ini sudah ditutup. Bagaimana dengan nama baik mereka? Yang karena kaos, ini kita bicara sebab akibat, ada hubungan. Doxing dan fitnah itu beredar di sosial media itu karena statement-statement kalian. Baik di media massa, di seluruh sosial media. Ada tuduhan resmi bahwa mereka sebagai pelaku, anggota resmo yang terlibat dalam. Dari bahasa mereka misalkan, kawan-kawan dari kelompok sipil bersenjata mengatakan bahwa mereka sendiri yang membunuh si TM. Itu kemudian diambil dan diposting kembali oleh keluarga mereka. Berarti mau memberikan pesan bahwa mereka itu KKB, 7 orang ini, bukan anggota kepolisian. Ini kan membunuh karakter dari anak-anak yang sudah berjuang untuk melindungi eksistensi negara di atas tanah ini. Itu. Pertama, kami menolak surat dari saudara Ria Tarigan kepada Dewan Adat Papua melalui peradilan adat yang kemudian dibacakan bahwa dia menolak sidang adat ini dengan dalil dan bla bla bahwa ini tidak resmi. Dan mengatakan kepada semua orang untuk tidak usah terlibat. Nah, saya secara pribadi surat itu telah memenuhi sebuah unsur pidana, ya, merendahkan, melakukan fitnah, menyebut nama orang secara terang. Sebagai orang yang mengadukan ini, saya akan tetap meminta Dewan Adat Papua untuk segera membuat laporan polisi kepada saudara Ria Tarigan atas surat dia. Ya, karena peradilan adat ini dijamin undang-undang, ya, Undang-Undang 21. Gitu.
Saya tuh tahu bahwa surat yang dikirim untuk kemudian Anda menolak tidak hadir di dalam peradilan adat ini bukan datang dari kau pribadi, karena kita bisa mengukur kemampuan kau. Saya duga itu bahasa pengacara, surat bahasa pengacara. Mestinya jadi pengacara gentleman lah. Kalau kita mendampingi klien, jangan klien kirim surat saja kemarin. Ya toh? Gentleman, kita kirim surat kepada Dewan Adat Papua. Saya mengadu, 7 orang itu saya pengacara, saya mengadu ke Dewan Adat. Dan surat saya dilampirkan untuk kirim ke kalian semua. Kenapa saya harus dapat surat dari seorang anak kecil? Tommy bukan pahlawan. Ya. Tommy bukan pahlawan, dia adalah polisi yang korup dan kotor. Catat, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab itu, saya pengacara di Bintuni. Tapi apakah katong harus buka-buka? Yang saya minta kalian datang supaya kita bicara di sini. Karena belum ada pemulihan nama baik dari anak-anak ini, keluarganya. Kalau kita baca Perkapolri, mereka itu dilindungi. Dia dan keluarganya dilindungi oleh negara. Saya pengacara itu menyurat secara resmi ke Mabes Polri, Kompolnas, Propam, meminta perlindungan hukum kepada mereka. Propam, Kompolnas itu sudah menjawab surat saya bahwa kita kembalikan ke Polda. Polda sudah tutup pencariannya dengan membeberkan fakta sebab kenapa si Tommy berenang, hanyut dan hilang. Sudah ada rekonstruksi. Ya, sudah ada rekonstruksi, ya.